Kenalkan, nama saya Gabriela Inara dengan NIM 203030801131 pada kelompok 10. Di sini saya akan melakukan praktikum gangguan respirasi dengan narasumber Bapak Arif Rahman Jabal, SSI, MSI. Di sini tujuan praktikum kita adalah untuk mengidentifikasi cacing dan larva Paragonimus westermani. Dasar teorinya adalah, menurut Chai dan Jung pada tahun 2018, cacing Paragonimus itu menyebabkan penyakit Paragonomiasis sp. Terdapat 9 spesies genus, yaitu Paragonimus, yaitu Westermani, Africanus, Heterotremus, Kelikoti, Mexicanus, Siamensis, Karjabini Miyazaki, dan juga Utero bilateralis. Nah, untuk penyebaran cacing Westermani ini secara geografi itu ditemukan di India, Pakistan, Nepal, Thailand, Filipina, Indonesia, Papua Nugini, dan Myanmar. Di sini kita bisa melihat gambar dari Paragonimus westermani. Untuk poin A itu adalah telur cacing, untuk poin B itu adalah serkaria, dan untuk poin C itu adalah metaserkaria. Gambar 2 itu adalah cacing dewasa Paragonimus westermani. Nah, cacing dewasa ini itu bertubuh tebal, lalu berwarna coklat kemerahan dan memiliki ukuran panjang 7,5 cm, 7,5 mm sampai dengan 12 mm. Dan untuk lebarnya sendiri itu dari 4 sampai 6 mm. Lalu untuk gambar 3 itu adalah telur dari westermani pada sampel sputum. Jadi cacing dewasa westermani itu secara berpasangan biasanya ditemukan terbungkus dalam bronkiolus paru-paru orang yang terinfeksi paragonomiasis. Kemudian telurnya itu mengandung embrio dan zigot yang belum terselubung dikeluarkan bersama dahak ketika kapsul yang menutupi cacing dewasa pecah. Namun beberapa telur mungkin tertelan bersama dahak lalu melewati sistem pencernaan dan dibuang bersama feses. Lalu di sini adalah circle kehidupan dari westermani. Nah, dalam praktikum ini kita membutuhkan alat dan bahan. Untuk alatnya sendiri kita memerlukan mortar, cawan Petri, mikroskop stereo, mikroskop binokuler, kaca preparat, pinset, gelas kimia, mes stainless, dan juga sentrifuge. Sedangkan untuk bahannya kita memerlukan sputum, feses, keong air tawar, kepiting air tawar, aquades, natrium hidroksida, dan juga formalin 10%. Nah, untuk prosedur kerjanya, kita yang pertama adalah melakukan pemeriksaan serkaria, yaitu metode untuk menemukan serkaria westermani pada keong air tawar menggunakan teknik crushing atau tahapan, yaitu meletakkan keong pada cawan Petri, lalu kemudian cangkang keong itu dihancurkan secara perlahan dengan mortar. Lalu keong yang sudah dihancurkan ditetesi aquades, selanjutnya diperiksa menggunakan mikroskop stereo dengan mengetahui keberadaan serkaria. Lalu selanjutnya adalah melakukan pemeriksaan metaserkaria. Yang pertama adalah kita secara manual mengeluarkan cangkang keras dari kepiting dan melepas insang, dan kemudian ditekan di antara dua kaca preparat dan diperiksa menggunakan mikroskop. Lalu selanjutnya adalah kita mengambil jaringan HEP atau pankreas, kemudian kita aduk rata di dalam karapas atau bagian keras krustasea, dan kemudian pindahkan adukan ke dalam satu gelas kimia. Kemudian aquades ditambahkan di dalam adukan, kemudian sedimen dibiarkan mengendap selama 5 menit, dan kemudian supernetan itu dituangkan. Lalu pencucian sedimentasi ini diulang sampai cairan supernetan ini dipindahkan melalui saringan stainless mesh ke dalam gelas kimia. Lalu proses sedimentasi ini diulang sampai supernetan menjadi jernih dan sedimen diperiksa menggunakan mikroskop. Lalu selanjutnya ada pemeriksaan telur cacing. Jadi sputum itu harus diperoleh dari saluran pernapasan bagian bawah dan bukan sampel yang sebagian besar terdiri dari air liur. Pengambilan spesimen dahak ini harus dilakukan pada pagi hari. Sampel dahak dapat diperiksa dengan beberapa cara seperti dahak disentrifugasi, dan kemudian sedimen diperiksa dengan langsung menggunakan mikroskop. Jika dahak terlalu kental, natrium hidroksida dan dengan volume yang sama dapat ditambahkan 3%. Kemudian sentrifugasi dan periksa sedimen menggunakan mikroskop. Spesimen dapat diawetkan dalam 10% formalin, dan prosedur konsentrasi formalin etil asetat dapat diselesaikan dan sedimen diperiksa menggunakan sedia langsung atau pewarnaan. Pengerjaan sampel feses ini menggunakan teknik CAT-TOCATS, pemeriksaan keberadaan telur cacing menggunakan mikroskop binokuler. Sekian dari pemaparan saya, terima kasih.